Usia Partai Golkar yang sudah setengah abad, ternyata banyak pihak yang menangkap bahwa dalam tanda petik Bapak-Bapak sekalian, perilaku partai ini tidak sematang usianya. Pak Agun, kenapa Ical ngotot sekali? Dan kalau saya pinjam istilah Pak Ikrar tadi, emang ada intimidasi yang Anda terima atau teman-teman Anda yang ada di Ancol sana terima? Beliau ini dalam kacamata saya sebetulnya lebih tepat kalau asumsi ini asumsi para pengamat ya. Tapi bagaimanapun saya sebagai seorang politisi, seorang aktivis, dari sisi itu mungkin Prof saya akan menangkap. Itu dalam sisi itu memang seseorang akan mencoba karena sudah menjadi milik publik, menjaga dikjayanya itu, kehormatannya itu, untuk selalu melakukan bahwa ini aku. Ketika dia gagal di pileg, gagalnya Pres, gagalnya Wapres, sehingga satu-satunya dia KMP ini. Jadi pertaruhan terakhirnya menjadi the leader gitu. Nah, lalu dengan segala itu, maka dia itu jadi jualan. Jadi kalau saya mengatakan gula-gula, di Monas itu saya pantau ikuti ya, teman-teman itu, mulai dari rapat konsultasi nasional, mulai dari Rapimnas, karena saya juga dapat info dari teman yang juga ada di sana dan itu rekan-rekan saya. Monas Bali maksudnya? Ya, Monas Bali itu rekan teman-teman saya semua, dekat dengan saya, ngobrol. Karena dia juga melakukan keberpihakan kepada saya, tapi tidak berani menyuarakan seperti saya. Gitu. Nah, dia mengatakan bahwa ya memang KMP dijadikan gula-gula, lalu pilkada oleh DPRD dijadikan gula-gula, Anda bisa menentukan segala macam, bahkan Anda juga akan dijamin kalau apa segala macam oleh namanya Haji Samsudin karena sudah mendapatkan mandat dari Abu Rizal Bakri untuk mengamankan, lalu dengan pengarahan-pengarahan yang dilakukan oleh Nurdin Halid kepada seluruh peserta, itu gula-gula yang diberikan sehingga ini menggiring untuk aklamasi, Pak. Ya, gula-gula itu seperti mau ngasih anak kecil, tapi ternyata gula-gulanya nggak jadi dikasih tuh. Gara-gara sudah aklamasi katanya. Jadi pengalaman kami sudah terlalu banyak orang yang memang tanda petik ya, saya harus kasar mengatakan sedikit tertipu lagi. Kenapa Anda menggunakan istilah tertipu? Ini kan politik, Pak Agun. Ya, di politik juga kan ada etika, ada tata cara. Kalau konsisten, kalau dulu berjanji gedung sekian lantai, dana abadi 1 triliun, dana abadi partai supaya tidak lagi kesulitan mengelola partai. Lalu dia mengeluarkan kebijakan kartu anggota berasuransi, tapi kenyataannya juga banyak asuransinya yang bodong gitu kan. Akhirnya apa? Ya kita sebagai anggota dewan yang memang melakukan kartu anggota, udah preminya kita bayarin, kan begitu. Jadi bumper ya. Begitu mau pemilu, kita mikir juga nih kalau nggak kita bayarin, wah ini bisa nggak kepilih. Iya. Ya tapi dengan penuh tanggung jawab, sedikit keterpaksaan. Kita lunasi Pak semua, dan itu jumlahnya tidak kecil. Jadi malah nalangin nih ceritanya 100 juta, Pak. Pak Ikrar, ini kan kalau kita bicara Partai Golkar beda sebenarnya dengan sosok ketua umum, tapi tidak bisa lepas di antara keduanya. Prestasi Golkar apakah otomatis prestasi Ical? Begitu pula sebaliknya, kegagalan Golkar untuk masuk di kursi Pilpres kemarin itu apakah merupakan kegagalan Ical pribadi? Begini, ketua umum itu kan memang tidak segala-galanya. Dia kan memang tapi faktor penentu loh. Iya, maksud saya begini loh, kan ada istilah kolegialitas di dalam pimpinan. Ya. Tapi yang jadi persoalan ini kan janji waktu misalnya kayak bangun gedung dan sebagainya itu kan janji dia pribadi sebagai calon ketua umum Partai Golkar dalam Munas di mana nama itu? Di Pekanbaru kan gitu kan. Jadi itu yang harus kita lihat. Dan kemudian menjadi calon presiden dan wakil presiden itu kan juga terkait dengan individu, bukan terkait dengan Golkar. Kalau misalnya orang lain yang menjadi calon presiden dan calon wakil presiden dari Partai Golkar, bukan mustahil, masih ada perhitungan-perhitungan itu. Tapi gara-gara yang dimunculkan pada saat itu adalah Abu Rizal Bakri, makanya kemudian istilah tidak laku ataupun tara laku itu muncul gitu kan. Ya, saya beri contoh misalnya bagaimana kemudian ketika dia menjadi capres ya, tidak ada partai lain yang kemudian bergabung untuk kemudian mendukung dia. Demikian juga ketika dia
gagal menjadi capres, ingin jadi cawapres, tidak ada juga apa tuh kelompok lain ya, baik itu Prabowo ataupun Jokowi yang ingin mengambil dia untuk menjadi pendamping kan. Jadi itu lebih bersifat individual. Jadi kalau ketimbang partai Golkar itu sendiri. Nah, kalau sekarang Golkar menjadi bagian dari koalisi, apakah sebenarnya Golkar yang menyokong koalisi atau koalisi sebenarnya yang menyokong ARB sebagai ketua umum Golkar? Kalau buat saya sih ini memang ada simbiose mutualisme ya di antara KMP dan Partai Golkar yang di bawah Ical itu ya. Kenapa demikian? Karena kita tahu dari sisi KMP jadi ketua umum Partai Golkar pasti di luar koalisi bisa lepas ini koalisi KMP. Makanya kemudian dijadikanlah Abu Rizal Bakri itu sebagai ketua presidium kan gitu kan. Tapi di lain pihak buat Abu Rizal Bakri ini juga kesempatan baik buat dia sebagai pribadi untuk tetap mempertahankan diri di Partai Golkar sebab kalau dia tidak punya jabatan politik apapun he will be nobody kan. Dia tidak akan menjadi siapa-siapa kan. Finish ya. Tadi saya katakan baik secara ekonomi ataupun politik dan ini menjadi sesuatu yang sulit buat berapa dia. Pak Agun harga yang harus dibayar untuk sebuah koalisi? Menurut hemat saya ya, kalau dipertanyakannya seperti itu ya kita lebih pada pilihan sebetulnya problem yang harus dikedepankan itu koalisi itu kita mengatakan tim penyelamat ini Golkar ini sebetulnya nggak pelah. Golkar itu tetap satu, tapi dia yang dengan egonya, dia ini ketua umum maksudnya? Iya ketua umum, dengan egonya, dengan rekayasanya, dengan segala ya tanda petik tipu dayanya lah, saya mengatakan gitu, saya berani berkata seperti sudah itu. Keras sekali nih. Betul, dan sudah banyak korban-korbannya kok. Jangan-jangan Munas Ancol merupakan pada posisi itu saya melihat sebetulnya rekonsiliasi segala macam itu islah. Kalau di dalam rapat pleno itu semua perbedaan-perbedaan dia sebagai ketua umum diakomodir. Bahkan kalau dia menyadari bahwa partai ini jangan jadi dinosaurus karena dia yang memimpin kembali dengan lapang dada, saya akan jadi wasit, jadi juri yang baik buat kalian semua sebagai ketua umum. Saya tidak akan maju. Berkenan dengan di KM dukungan partai golongan karya. Lebih bijaksana. Kalau itu yang ditempuh mungkin berbeda, Prof. Betul. Jadi jangan-jangan Munas Ancol ini merupakan Munas barisan sakit hatinya Ical? Oh tidak. Tidak sama sekali. Kita melakukan Munas ini dalam rangka menyelamatkan Partai Golkar. Bayangkan, bukan soal KMP, KIH, soal pemilihan presiden secara langsung, Pak. Saya baca di Kompas, akan kembali lagi. Padahal Golkar lahir menjadi partai dengan paradigma barunya. Kita punya blueprint. Pada waktu amandemen. Satu-satunya partai yang punya blueprint menghadapi amandemen hanya Golkar. Tertera di sana, saya anggotanya. Presiden dipilih secara langsung. Nah kalau kembali lagi seperti setback kayak begini. Itu yang diingkari berarti ya? Loh harus diselamatkan. Jadi makanya namanya tim penyelamat. Bentuknya presidium. Artinya Pak Agung Laksono tidak lebih tinggi dari saya. Sama. Presidium. Oke. Kolektif kolegial ya. Baik, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Kita break dulu pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami.